Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sehat Kota Balikpapan bersama podcast Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Hari ini Selasa 12 April 2022 bersama saya Rinda dari Subkot Gizi Kesehatan Kerja dan Olahraga. Pada kesempatan hari ini kami akan mengambil tema makanan sehat untuk sahur dan berbuka. Dan pada saat ini juga podcast Dinas Kesehatan Kota Balikpapan bekerja sama dengan Persatuan Gizi Ahli Indonesia Cabang Balikpapan. Dan hari ini saya ditemani oleh Mas Sabut Samsun Niam, Sarjana Sains Terapan dari Rumah Sakit Umum Kanujoso Jatiwibowo. Selamat pagi Mas Niam, biasa panggil Mas Niam ya? Iya betul. Selamat pagi juga Mbak Rinda dan selamat pagi juga untuk sahabat sehat Kota Balikpapan. Ya. Yang kedua saya juga ditemani dengan Mbak Putri Duyanasari, Sarjana Gizi dari PT Aerofood Indonesia, yang biasa dipanggil Mbak Ute ya. Ya. Selamat pagi Mbak Ute. Selamat pagi Mbak Rinda dan selamat pagi juga sahabat sehat Kota Balikpapan. Ya. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang banyak terkait menu sehat saat sahur dan berbuka puasa. Di antaranya kita akan berbincang tentang apa itu makanan sehat, kemudian apa itu makanan yang harus kita makan selama berbuka gitu ya, kemudian gimana dengan cara minumnya, kemudian olahraganya gimana, kemudian juga saat kita mudik mungkin bekal makanan yang bagaimana yang harus kita bawa gitu ya. Baik, kita ketahui bersama bahwa kita alhamdulillah sudah memasuki Ramadan hari ke-10 ya, ini insya Allah hari ke-10, dan kita mempunyai kebiasaan yang agak berbeda dari biasanya. Biasanya kita makan sehari 3 kali, namun selama Ramadan kita hanya makan 2 kali saja pada saat berbuka dan sahur. Nah, menurut Mas Niam nih, apa sih yang disebut dengan makanan sehat dan menu yang bagaimana yang bagus untuk kita sahur atau berbuka puasa? Silakan Mas Niam. Baik, jadi kalau makanan sehat itu pertama yang harus kita ketahui adalah komposisinya dulu ya. Jadi makanan sehat itu harus komplit nih, terdiri dari bahan makanan pokok, dari sumber karbohidrat sebagai sumber energi kita selama berpuasa, kemudian dari lauk pauk sebagai sumber protein, kemudian juga ada serat dari sayur dan buah. Itu kemudian setelah kita tahu komposisi dari masing-masing makanannya juga, kita juga tidak lupa dengan cara pengolahannya, di mana harus meminimalisir penggunaan minyak, meminimalisir penggunaan garam berlebih, juga pengawet seperti itu. Dan tentunya dalam kondisi puasa ini kita harus melihat dari kondisi masing-masing individu, makan secukupnya sesuai dengan kebutuhan, seperti itu Mbak. Oke, terus kalau menu makanan maksudnya yang enak buat kita sahur berbuka, pasti kan ada aturannya ya. Kita nggak bisa mentang-mentang habis puasa nggak makan apa-apa, tiba-tiba kita langsung berbuka yang sembarangan, itu kan nggak bagus. Nah, itu gimana cara pengaturannya Mas Niam? Oke, kita awali dari buka puasa dulu ya sepertinya. Perlu kita ketahui dulu bahwa puasa Ramadan ini kita punya beberapa tujuan. Utamanya adalah kita menjalankan perintah agama nih. Kemudian selanjutnya kita apakah tujuannya ingin sehat, udah pasti tuh. Terus selanjutnya ada beberapa orang yang ingin tujuannya untuk diet gitu, untuk mengurangi berat badan. Iya. Kemudian dari itu semua kita dapat simpulkan bahwa tujuan berpuasa kita kan, kita sudah kehilangan banyak cairan, kemudian kadar gula darah juga turun. Nah, saat berbuka puasa kita harus diawali dengan merehidrasi tubuh kita dengan minum air putih gitu. Untuk minum manis seperti es teh, kolak dan sebagainya itu sebaiknya tidak dianjurkan karena kandungan gula sederhana pada minum teh manis itu bisa meningkatkan sekresi insulin, jadi bisa meningkatkan kadar gula darah secara cepat. Beda dengan kita misalnya konsumsi buah kurma, kemudian buah potong, itu mengandung gula alami. Jadi kadar gula darah kita itu meningkatnya bertahap. Ya, ini sahabat sehat yang perlu kita garis bawahi bahwa selama ini kita selalu mendengar bahwa berbuka dengan yang manis-manis gitu ya. Ternyata menurut ahli gizi tidak bagus karena bisa dapat meningkatkan kadar gulanya langsung meningkat naik ya. Jadi sebaiknya berbuka dengan makanan seperti kurma atau buah karena penyerapan gulanya juga lebih smooth lah ya di tubuh kita.
Baik, saya lagi bertanya kepada Mbak Ute ya. Iya. Kita tahu bahwa sekarang itu harga minyak itu mahal ya, gula juga demikian gitu ya. Nah, ini gimana dari PT Aerofood Catering? Kita tahu bahwa Aerofood adalah catering dari pesawat ya. Bagaimana untuk menyikapi hal ini? Iya, terima kasih Mbak Rinda. Yang seperti kita tahu sekarang ini ya, viral juga bahwa minyak sekarang saat ini terbatas, disusul dengan gula di nomor 2 ya saat ini ya, betul, yang sulit. Memang ini menjadi sebuah fenomena yang perlu kita sesuaikan gitu, terutama kami di bisnis catering ya, PT Aerofood Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui bahwa minyak sendiri itu, terutama minyak sawit ya, kita sangat susah untuk meninggalkan, terutama di Indonesia, warga Indonesia. Tapi balik lagi ke prinsip pedoman gizi seimbang tadi yang sudah disebutkan sama Mas Niam, yang perlu kita lakukan adalah membatasi, yaitu membatasi konsumsi minyak, gula, dan juga garam tadi ya. Nah, untuk pengolahan makanan ini menjadi sebuah hal yang harus kita ubah dari kebiasaan kita seperti yang sering kita lakukan, bahwa gimana caranya kita mendapatkan alternatif lain selain minyak kelapa sawit, dan itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi memang Mbak, for sure kita tuh minyak sendiri tuh susah banget ditinggalkan. Kami di catering itu ada program-program healthy menu gitu, no Friday, dan itu praktis menimbulkan POB yang menurun, artinya nggak banyak orang yang akan makan gitu. Betul. Kita nggak bisa bohong terkait dengan hal itu ya. Jadi memang yang bisa kita lakukan adalah membuat variasi jenis makanan yang lainnya. Saat ini kita ketahui ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dari sisi teknik memasak, ada steaming, terus kita bisa menumis ya, menguranginya, terus juga kita juga sekarang itu Mbak, untuk minyak sendiri sebenarnya kan ada berbagai macam minyak ya, semua tumbuhan dari hewannya juga bisa menghasilkan minyak gitu. Jadi ada beberapa jenis seperti misalnya minyak canola dan sebagainya, tapi memang harganya saat ini masih belum familiar di rakyat kita. Masih tinggi gitu ya, masih tinggi. Terus juga dari sisi hewannya juga bisa, misalnya dari kaldu saat perebusan daging sapi atau ayam, dia kan akan menimbulkan minyak walaupun sedikit ya. Minyak itu bisa kita gunakan untuk metode masak yang tidak terlalu menggunakan banyak minyak, seperti tumis dan lain sebagainya. Seperti itu sih mungkin yang bisa menjadi alternatif di sisi pengolahan pangannya, pengolahan masakannya. Tapi memang yang perlu kita garis bawahi, di momen sekarang ini saatnya kita mengubah kebiasaan itu ya menjadi kebiasaan yang lebih sehat gitu. Jadi coba kita batasi penggunaan minyak goreng menjadi lebih sedikit dari biasanya. Ini harus kita sama-sama gerak sepertinya seperti itu gitu. Jadi memang pola pikir kita dan juga kebiasaan kita yang harus diubah seperti itu. Oke, seperti yang tadi Mas Niam bilang bahwa memang pembatasan penggunaan minyak, kemudian juga gula gitu ya. Itu sejauh mana sih kita harus membatasinya itu? Oke, untuk pembatasan seperti gula, minyak, garam itu kan sudah ada pedomannya ya, sesuai dengan anjuran pemerintah, anjuran Kemenkes. Nah, untuk pembatasannya itu sejauh mana disesuaikan lagi. Jika asupan gula itu sebenarnya semua orang dibatasin ya, tidak ada penyandang diabetes. Seberapa banyaknya itu Mas Niam dibatasinya? Maksimalnya sehari kita berapa? Untuk gula sendiri dibatasi sebanyak 50 gram sehari atau kurang lebih 5 sendok makan. Jadi gula kita 5 sendok ya, 5 sendok makan. Untuk garam? Untuk garam itu 1 sendok teh per hari. 1 sendok teh. Kemudian untuk minyak atau lemak itu 4 sendok makan sehari. Jadi untuk minyak kita maksimal 4 sendok sehari. Kalau 4 sendok itu Mbak Ute, itu berapa kali makan gorengan itu kira-kira dalam satu hari? Kalau gorengan kayaknya jatahnya 2 hari sekali kali ya. Mungkin kita lebih ke tumis-tumis ya, masih bisa kita praktekkan gitu. Seperti itu sih. Jadi mungkin buat sahabat sehat Kota Balikpapan bahwa kita nggak mesti makan yang bergoreng ya. Jadi makanan itu bisa ditumis, seperti juga bisa dibakar, mungkin ya, bisa di steam, bisa dipanggang, bisa dibacem dan sebagainya ya. Demikian juga dengan gula, nggak setiap kita minum harus manis ya. Karena
gula itu bukan hanya identik dengan minuman. Mungkin di makanan kan kita juga kadang memasukkan unsur gula ya. Betul. Jadi terus dibatasi. Oke, sekarang kita tahu bahwa tubuh kita sebagian besar terdiri atas cairan ya. Nah, kita harus mengkonsumsi itu kalau nggak salah 8 gelas sehari. Nah, ini gimana pembagiannya selama bulan Ramadan ini? Oke, jadi untuk kebutuhan cairan itu memang benar antara 8 sampai 10 gelas per hari. Tapi kita ambil contoh aja yang minimal ya. Jadi 8 gelas sehari itu kita mulai dari saat setelah berbuka puasa kita minum 1 gelas, kemudian setelah sholat maghrib juga 1 gelas, kemudian 3 gelas itu di antara setelah makan, kemudian sholat tarawih dan sebelum tidur. Nah, 3 gelas sisanya adalah saat sahur, yaitu saat bangun tidur, kemudian setelah makan sahur, kemudian menjelang imsak gitu. Jadi 8 gelas sehari itu sudah mencukupi kebutuhan cairan sahabat sehat Kota Balikpapan semua. Oke, jadi meskipun puasa, meskipun bulan Ramadan, kecukupan air kita nggak boleh kurang ya. Betul, harus sekali. tetap 8 jam. Ya, kita kan dalam sebentar lagi juga akan mudik gitu ya, akan berpergian. Nah, mungkin ada bekal yang harus kita bawa mungkin dalam perjalanan saat berbuka atau sahur. Nah, ini gimana Mbak Ute? Apa tip dan triknya menu mudik gimana yang harus kita bawa biar tetap bergizi dan tetap sehat selama kita di perjalanan? Iya, terima kasih Mbak Rinda. Benar banget, sebentar lagi kita akan masuk momen-momen mudik nih ya. Yeah. Pasti warga sehat, sahabat sehat Kota Balikpapan juga harus mempersiapkan bekal. Bukan hanya oleh-oleh nih yang harus kita siapin, tapi Yeah, bekal yeah. perjalanan juga perlu kita siapkan. Walaupun moda transportasi saat ini juga lumayan banyak ya, tapi tetap ada kan orang yang menggunakan darat gitu ya, Yeah. kapal yang membutuhkan durasi perjalanan yang cukup panjang. Yang pasti terkait pemenuhan gizi tetap pada prinsipnya sama dengan pedoman gizi seimbang, bahwa tetap harus ada karbohidrat, protein, sayur dan buah, air minum juga harus cukup dan sebagainya. Namun yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana teknik pengolahan yang bisa membuat makanan itu menjadi lebih awet dari biasanya. Oke. Gitu. Nah, banyak yang sudah kita lakukan dari zaman nenek moyang ya sepertinya ya. Saat kita membawa bekal itu ada beberapa jenis masakan yang memang awet, seperti misalnya arem-arem ya kan. Oke. Mungkin dari Ada gizi juga itu ya. sudah ada karbohidratnya, udah ada proteinnya gitu, udah ada minyaknya juga di dalamnya gitu. Kemudian ada buras. Buras itu kan juga mengandung santan dan juga mengandung karbohidrat ya. Jadi lemak dan minyak sudah karbohidrat dan lemaknya sudah tercakup di situ, dan juga awet kan buras itu karena metode masaknya memang cukup khusus, jadi bisa awet lebih lama, 2-3 hari masih awet. Mungkin nanti ditambah dengan protein hewani, misalnya rendang, itu juga cukup awet. Mungkin dari ikan ada teri goreng kayak gitu ya, sambal goreng teri kayak gitu. Dan juga untuk seratnya nih yang mungkin agak ini ya, Agak susah ya. Mungkin kalau dari sisi sayuran yang disarankan adalah cara pembersihannya. Jadi misalnya ingin membawa sayuran, disarankan itu yang segar, tapi sudah dibersihkan, nanti diurep menggunakan wadah yang bersih dan tertutup. Tapi memang tidak akan lebih lama dibandingkan yang sudah dimasak kan, seperti itu. Dan buah ini disarankan kita membawanya dalam bentuk whole, seperti misalnya jeruk, terus apel itu cukup awet, terus juga kayak pir. Kalau pisang mungkin dia cepat ini ya, browning ya, Betul. jadinya tidak akan lama gitu, tapi bisa menjadi alternatif untuk bekal dari sisi buahnya seperti itu. Dan jangan lupa membawa tambahan-tambahan minuman yang mengandung gizi seperti susu kotak dan sebagainya, itu kan bisa kita ya. Oke. Jadi yang disarankan membawa buah itu bukan buah potong gitu ya. Kalau buah potong mungkin lebih cepat gitunya ya, lebih cepat rusaknya gitu. Jadi buah yang bentuk utuh gitu ya, jeruk, apel. Nanti di perjalanan gitu sahabat, jadi bisa dibersihkan, kupas gitu ya. Baik, ini adalah kita pada saat kondisi kita sehat gitu ya. Ini saya akan menanyakan pada Mas Niam lagi, gimana dengan kondisi khusus, misalnya ada yang penderita diabetes tetapi dia tetap berpuasa. Nah, itu saran apa yang diberikan oleh ahli gizi untuk dia sahur dan berbuka puasanya?
Baik, ya jadi untuk penderita diabetes sendiri sebenarnya sangat krusial ya. Jadi sangat-sangat berpengaruh sekali pola makan selama hari biasa dan Ramadan itu, terlihat sekali perbedaannya gitu. Cuma di sini yang namanya penderita diabetes itu utamanya harus mendapat persetujuan dulu nih dari dokter yang menangani, dari dokter internisnya, apakah disetujui dengan dengan syarat atau memang boleh berpuasa gitu ya atau tidak gitu ya. Jadi kalau dari sisi nutrisi atau gizi seperti pertama sih harus terkendali dulu kadar gula darahnya gitu ya. Kemudian perbedaannya dengan saat sebelum Ramadan dan saat Ramadan ini terkait frekuensi makannya gitu. Jadi sebelum Ramadan biasanya kan kita mengedukasi pasien itu untuk memberikan makan sebanyak 3 kali makan utama dan 2 kali sampai 3 kali selingan. Nah pada saat bulan puasa ini itu bisa kita pangkas ya, jadi frekuensinya bisa 2 kali berbuka dan sahur, dan selingannya tetap bisa 2 sampai 3 kali. Perbedaannya lagi di sini dari asupan serat ya, dari asupan seratnya memang harus lebih banyak, apalagi di saat sahur ya. Karbohidrat kompleks yang utamanya adalah pilih yang mengandung serat tinggi. Contohnya adalah dari nasi merah, singkong, ubi, pasta gandum dan lain sebagainya. Jadi bukan nasi putih yang biasa dikonsumsi itu ya, kalau bisa itu dihindari ya, lebih ambil dari yang sahur memang sebaiknya yang seratnya lebih tinggi daripada nasi putih. Gitu. Kemudian tujuannya biar lebih tahan lama gitu, lebih tahan lapar lama gitu ya. Iya, jadi karena berpuasa kan seharian penuh, jadi biar kenyangnya awet gitu. Ya kalau misalnya saat berpuasa bolehlah dengan nasi putih ya, kalau misalnya nggak doyan dengan selain nasi putih tapi dengan pembatasan tertentu ya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman atau sahabat sehat Kota Balikpapan yang memang menderita diabetes dan boleh berpuasa, konsultasikan dengan ahli gizinya apa saja sih makanan yang dianjurkan dan seberapa banyak nih porsi yang harus dikonsumsi gitu. Untuk saat berbuka sendiri sama seperti kebanyakan orang ya, jadi utamanya kita harus menghindari gula buatan ya, jadi seperti gula pasir. Tadi kita lebih fokus ke gula alami dari buah-buahan ya. Untuk porsi makan juga sama, disesuaikan. Perbedaannya pada saat sebelum sebelum tidur itu kita boleh mengkonsumsi snack ringan yang rendah kalori seperti buah-buahan atau pisang rebus, jagung rebus ya. Oh ya, satu lagi nih, waktu sahur ya. Waktu sahur itu kita bisa ambil 2 tipe ya. Jadi apakah kita ingin makan mendekati waktu imsak atau kita ingin makan sahur dulu lalu ada makan snack di mendekati imsak. Jadi kita bisa pilih mana yang lebih baik untuk kita gitu. Jadi bisa snack duluan, kemudian menjelang imsak kita makan berat, atau makan berat duluan dan menjelang imsak kita makan snack. Maksudnya kita makan padat aja 1 kali sahur, atau itu kalau makan 1 kali aja di waktu sahur kita makannya mendekati waktu imsak disarankannya. Nah kalau misalnya kita tipe yang misalnya ingin makan snack nih ya, jadi sahur lebih awal, kemudian kita mendekati waktu imsak kita boleh makan snack yang rendah kalori. Gitu. Jadi bisa snack atau makan berat gitu ya. Baik, selanjutnya ini kita tuh disarankan juga olahraga gitu kan Mbak Uta ya. Jadi meskipun berpuasa untuk menjaga stamina juga tetap olahraga, karena saya lihat di tumpeng gizi itu kan memang ada olahraga gitu ya. Nah itu dalam berpuasa ini sebaiknya kapan waktu yang tepat untuk berolahraga? Kalau untuk olahraga yang pasti kan kalau selama berpuasa energi kita akan berkurang. Jadi memang disarankan itu setelah aktivitas malam atau tarawih gitu. Jadi itu lebih bisa kita beraktivitas lebih banyaknya masih bisa di situ, karena kan kita berarti sudah dapat input energi saat berbuka puasa, jadi kita bisa melanjutkan aktivitas fisik yang lebih berat gitu di malamnya. Bukan begitu Mas ya? Iya, menambahkan aja nih Mbak Rinda. Jadi untuk sahabat sehat Kota Balikpapan yang memang hobinya olahraga nih bisa kita pilih nih. Ada yang sudah disebutkan Mbak Uta tadi benar ya. Jadi kita olahraga aktivitas itu di malam hari dengan intensitas ringan sedang ya. Seperti biasanya kita mau jogging, tapi jogging kayaknya nggak mungkin ya malam-malam. Kita bisa olahraga dalam rumah atau kita bisa permainan ya, olahraga permainan seperti bulu tangkis ya, pingpong dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah saat menjelang waktu berbuka, 1 sampai 1,5 jam menjelang waktu berbuka. Kenapa? Karena di situ adalah saat tubuh sudah tidak mempunyai cadangan gula lagi. Artinya cadangan lemak yang kita di dalam tubuh kita itu digunakan sebagai energi untuk membakar. Ya, itu biasanya dilakukan untuk orang-orang yang ingin diet
untuk ingin turun berat badan gitu. Jadi momennya juga pas, jadi menjelang berbuka ketika kita selesai berolahraga kita bisa loading Langsung? nutrisi Oke. ya, jadi merehidrasi tubuh kita itu sangat bagus ya. gitu. Jadi bagi sahabat sehat yang ingin diet sebaiknya olahraganya menjelang berbuka gitu ya. Jadi saat lelah, titik lelahnya berbuka, jadi langsung terisi lagi nutrisi di Iya, tubuh kita ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa kebiasaan orang Indonesia itu kan kalau makan nasi itu kan banyak gitu ya. Jadi porsinya banyak, kemudian lauknya sedikit, juga sayurnya itu sedikit gitu ya. Jadi gimana aturan porsi yang makan kali makan yang benar itu yang gimana? Oke, jadi untuk aturan 1 kali porsi makan itu kita bisa mengikuti pedoman isi piringku ya. Jadi isi piringku seperti yang ada di depan ini, yang ada di samping ini adalah 2/3 dari isi piring kita adalah dari sumber karbo, sama juga 2/3-nya adalah sumber sayuran. Jadi porsi karbohidrat dan porsi sayuran itu harus seimbang atau balance ya. Jadi jangan sampai piring kita tuh full nasi, sayurnya hanya sebagai topping gitu ya. Jadi lebih bagus 2/3-nya sama-sama sayur dan karbo. Kemudian dari 1/3-nya adalah sumber protein, lauk pauk yang berprotein tinggi, kemudian dari buah-buahan. Kalau bisa kita tarik kesimpulan nih, dari setengah piring kita tuh sudah ada sumber serat ya, jadi udah pasti kenyang gitu kita kalau dengan menerapkan isi piringku seperti ini. Gimana Mbak Uta dengan yang di catering sendiri? Apakah sudah menerapkan isi piringku ini untuk porsi-porsi lauknya? Jadi kalau kami di catering kan untuk orang yang bekerja ya, normal gitu. Memang betul kata Mas Niam tadi dan Mbak Rinda bahwa orang Indonesia, orang kita di warga sahabat sehat Balikpapan ini ya, kebanyakan memang paling banyak itu porsinya adalah nasi, dan memang itu yang menjadi harapan customer kami saat ini gitu. Jadi tapi memang ada beberapa customer yang membatasi jumlah kalori di setiap sajian makanannya. Jadi emang sudah dihitung kebutuhannya seperti apa dan itu diimplementasikan dalam bentuk menunya. Jadi yang kita mainkan kebanyakan sih saat ini di dessertnya gitu. Tambahan ekstra buahnya, ekstra puding dan sebagainya, dan juga memang sama di sayurnya gitu. Jadi kalau pekerjaannya memang pada suka makan nasi Mbak gitu. Iya, sama gorengan. Nasi itu adalah kalori, mereka masih berprinsip itu ya. Betul. Sehingga kadang-kadang konsumsi seratnya sendiri kurang. Belum makan kalau belum makan nasi. Betul. Gitu. Tapi memang ini sih Mbak, yang saya lihat ada beberapa kondisi di mana itu muncul dari kesadaran gitu. Kayak catering ini kan kita menerima masukan dan keinginan dari customer gitu. Ada yang memang khusus memilih menu atau mengorder menu sehat. Makanya kami pun juga ada jenis-jenis menu, healthy menu, terus special menu, western menu dan sebagainya untuk orang-orang yang memang sudah mengurangi minyak gitu dalam konsumsinya setiap hari gitu. Tapi secara umum memang kebanyakan seperti itu tadi ya masih kondisi belum kita. Ya, Oke, kalau kita lihat sekarang isi piringku yang jumlah nasi 1/3, kemudian jumlah sayur 1/3, kemudian 1/3 selanjutnya dibagi 2 ya, lauk dan buah. Nah itu apa bedanya dengan slogan yang sudah lama sebetulnya 4 sehat 5 sempurna itu sebetulnya udah slogan udah jadul, udah basi gitu ya. Tapi kenapa masih itu yang terngiang gitu ya? Nah, coba Mas Diam dijelasin apa yang bedanya dengan 4 sehat 5 sempurna itu. Oke, untuk sahabat sehat Kota Balikpapan juga ini sebagai informasi ya. Jadi di tahun 2022 ini sebenarnya masih banyak gitu yang sulit membedakan atau masih menggunakan slogan 4 sehat 5 sempurna. Padahal itu sudah slogan lama gitu ya. Kenapa gitu? Karena 4 sehat 5 sempurna itu hanya menekankan pada masing-masing sumber zat gizi saja. Kita dianjurkan makan sumber karbo, protein, sayur dan buah, lalu disempurnakan dengan susu. Nah, tidak ada anjuran untuk seberapa banyak, kemudian tidak ada anjuran variasi makanan gitu. Nah, kemudian juga tidak ada anjuran berolahraga sehingga peningkatan berat badan atau kasus-kasus kelebihan berat badan itu sangat banyak gitu. Jadi kemudian bedanya dengan pedoman umum gizi seimbang adalah dari pedoman umum gizi seimbang kita dianjurkan untuk memvariasikan dari sumber karbohidrat ya, kemudian melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur gitu. Kemudian juga kita banyak minum air putih, kemudian biasakan sarapan pagi. Itu jadi bedanya
seperti itu. Jadi sangat-sangat beda sekali gitu ya. Jadi sebenarnya udah nggak berlaku itu 4 Sudah sehat 5 nggak sempurna itu ya. Hmm. Apalagi di situ disebutkan susu, penyempurnanya susu. Iya. Kita tahu bahwa susu itu bukan penyempurna, atau Bukan susu itu penyempurna. hanya salah satu sumber protein. Protein. Sementara Ya. sumber protein yang lain adalah ada banyak. telur, ada daging, ada ayam, ada ikan gitu ya, yang mungkin merupakan kearifan lokal kita. Iya. Kayaknya ada Eh, pertanyaan, Mbak. Oh, ada pertanyaan Iya. dari Dewi Sulismangwaru, apakah kelebihan gula atau konsumsi makanan dan minuman manis saat berbuka puasa bisa menyebabkan kenaikan badan yang lebih saat setelah Lebaran? Ayo, ini mungkin dijawab dulu oleh Mas Niam tadi ya, karena saya tanya tentang gula. Silakan Mas Niam. Jadi apakah kelebihan gula ya atau konsumsi makan minuman manis saat berbuka puasa bisa memberikan kelebihan berat badan ya? Ya. Bisa sekali ya. Jadi perlu diketahui gula di sini ada 2 jenis, yaitu gula sederhana dan gula kompleks ya, atau bisa kita sebut karbo sederhana dan karbo kompleks ya. Ketika kita konsumsi gula berlebih itu biasanya saat tubuh kita itu membakar ya, karena tubuh kita itu membakar kalori itu pertama dari asupan gula. Ketika kita mengkonsumsi asupan gula berlebih dan kalorinya tidak dibakar sepenuhnya, maka sisanya akan tersimpan di dalam tubuh sehingga bisa meningkatkan, salah satunya ada kadar trigliserida, itu juga bisa, kemudian penumpukan lemak di perut dan bagian-bagian tertentu gitu. Jadi lemak bukan hanya lemak yang jahat, tapi di satu sisi gula juga kita harus batasin gitu ya. Oke. Jadi yang ditanyakan tadi pada Mbak Dewi Sulistiawati ya, apakah kelebihan gula konsumsi makan minuman manis saat berbuka puasa bisa menyebabkan kenaikan berat badan? Itu jawabannya adalah bisa banget ya Mbak ya. Makanya tadi disarankan, disebutkan juga bahwa untuk berbuka puasa menu yang terbaik adalah dari buah-buahan atau kemudian juga dari kurma ya, seperti sunnah Rasulullah. Baik, tidak terasa sudah hampir 30 menit kita berbincang-bincang di podcast Dinas Kesehatan Balikpapan. Mungkin sekarang closing statement dari Mbak Ute dulu mungkin. Iya. Sahabat sehat Kota Balikpapan, jangan lupa untuk selalu mengontrol makanan saat berbuka puasa dan juga sahur. Dan yang terpenting adalah proses sebelumnya, bahwa di proses sebelum jadi makanan ada proses yang juga harus kita perhatikan gitu, supaya makanannya tidak hanya enak tapi juga sehat dan juga mengandung gizi buat tubuh kita gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya closing statement dari Mas Niam. Baik, untuk sahabat sehat Kota Balikpapan, pesan saya adalah jika kesehatan adalah yang utama, maka menerapkan gizi seimbang adalah kunci utamanya. Itu barunya. Oke, ya. Demikian tadi ya. Jadi ternyata memang gizi seimbang itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita agar kita selalu sehat dan tetap menggunakan pedoman gizi seimbang dalam menu sehat untuk sahur dan buka puasa. Ya. Demikian podcast Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share, serta tonton terus podcast Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.